Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 metode penelitian kualitatif yang beranggotakan saya sendiri, Iftita Aisyatul Rahmawati. Lalu ada Siba Kurota Ayudinsya, Safira Fadela, Tafadia Ratu, Nadifa Dailil, Risa Gaidah, Umi Kulsum, dan Nurul Fida. Di sini kami akan mempresentasikan makalah yang berjudul Macam Desain Penelitian Kualitatif. Metode penelitian kualitatif adalah teknik atau cara sistematis yang berusaha menginterpretasikan data dengan cara menjelaskan sebuah simbol. Metode ini merupakan metode yang digunakan untuk mengkaji fenomena sosial, budaya, dan pengalaman individu dengan mengacu pada konteks, perspektif, dan pemahaman objek penelitian. Baik, dari macam desain penelitian kualitatif, yang pertama kita bahas ada etnografi. Etnografi adalah studi tentang bagaimana partisipan berpartisipasi dalam praktik sosial setiap hari. Sadewo mengutip definisi Casey bahwa etnografi adalah pembuatan dokumentasi dan analisis budaya tertentu dengan mengadakan penelitian lapangan. Sadewo menjelaskan definisi tersebut bahwa etnografi adalah pelukisan yang sistematis dan analisis suatu kebudayaan kelompok, masyarakat, atau suku bangsa yang dihimpun dari lapangan dalam kurun waktu yang sama. Dalam penelitian kualitatif, etnografi memberikan gambaran yang lebih rinci dan mendalam tentang budaya, perilaku, dan pemotongan sosial yang terkait dengan pertanyaan yang diinvestasikan. Namun, metode ini memerlukan waktu yang lebih lama dan sumber daya yang lebih banyak daripada metode penelitian kualitatif yang lain. Selanjutnya ada macam-macam etnografi. Macam etnografi menurut Wuchke ada 4 jenis, yaitu etnografi klasik, meliputi penjelasan perilaku dan demonstrasi mengapa dan dalam keadaan apa mereka berperilaku. Selanjutnya ada etnografi sistematis yang lebih mendeskripsikan struktur dari budaya daripada mendeskripsikan tentang seseorang dan sosial interaksinya, emosi, dan materinya. Selanjutnya ada etnografi interpretatif atau hermeneutik. Etnografi adalah untuk menemukan arti dari interaksi sosial yang diamati. Selanjutnya ada critical etnografi, dilakukan untuk mengkritik teori, penelitian, dan anggota dari budaya untuk kemudian bersama-sama membuat skema kultural. Selanjutnya adalah etnografi dalam metode kualitatif. Etnografi sebagai metode kualitatif adalah suatu teknik penelitian yang bertujuan untuk memahami, mempertahankan, dan memperlihatkan budaya, perilaku, dan pemikiran individu atau grup tertentu dalam konteks tertentu. Dalam pemahaman umum, etnografi merupakan cara yang detail dan melalui observasi langsung untuk mengumpulkan data dan menganalisisnya. Dalam penelitian kualitatif, etnografi dapat digunakan untuk mempelajari dan memahami suatu fenomena dari segi budaya, perilaku, dan pemahaman yang dimiliki oleh individu dalam komunitas tersebut. Metode ini dapat membantu mengeksplorasi dan memperdalam pemahaman tentang konteksnya dari segi sosial, politik, ekonomi, dan budaya. Proses penelitian etnografi melibatkan beberapa tahap, mulai dari pemilihan lokasi studi, pengumpulan data melalui pematerian dan pengamatan, pengolahan dan penganalisis data, hingga pembuatan hasil penelitian. Dalam pengumpulan data, etnografi dapat menggunakan teknik pengamatan, integrasi langsung dengan pengamat, dan pematerian melalui berkonsultasi dan berbicara dengan pengamat. Kemudian adalah sejarah etnografi. Sejarah etnografi tidak dapat dipisahkan dari penjelajahan yang dilakukan oleh bangsa Eropa ke berbagai penjuru dunia. Etnografi berasal ketika bangsa Eropa Barat melakukan penjelajahan ke berbagai benua, termasuk di dalamnya ada benua Afrika, Asia, dan Amerika, sejak akhir abad ke-15 dan permulaan abad ke-16. Di sana mereka menemui berbagai suku bangsa. Sejak saat itu, mereka mulai membuat catatan yang berisi keterangan tentang suku-suku bangsa tersebut. Mulailah terkumpul catatan kisah-kisah perjalanan, laporan, dan semacamnya yang merupakan tulisan para musafir, pelaut, pendeta, penerjemah kitab Injil, dan pegawai pemerintah jajahan. Dalam himpunan tersebut, termuat bahan pengetahuan berupa deskripsi adat istiadat, susunan bahasa, dan ciri-ciri fisik beraneka ragam suku bangsa di Afrika, Asia, Oseania atau kepulauan di Laut Teduh, dan suku-suku bangsa di Indian atau penduduk pribumi Amerika. Desain penelitian kualitatif studi kasus.
Studi kasus merupakan penelitian yang mendalam tentang individu, organisasi, bisnis, atau lembaga tertentu. Objek sebuah kasus ukurannya dapat bermacam-macam, dapat sebuah negara, kota, sistem sosial, perusahaan, keluarga, ataupun individu tertentu. Kasus atau case dapat berupa kejadian atau event, permasalahan atau problem, proses, aktivitas, program, organisasi, tempat, atau manusia, sekelompok manusia. Tujuan studi kasus yaitu menyajikan bukti empiris dalam bentuk kasus tertentu secara mendalam yang umumnya digunakan untuk menguji sebuah teori. Jadi, memang case study mesti diarahkan oleh sebuah kajian teori di awal dan di tahapan analisis datanya. Apa saja sih jenis-jenis studi kasus? Profesor Dr. Haji Mujiono Harjo, MSI, dalam studi kasus penelitian kualitatif, konsep dan prosedurnya 2017 menyebut 5 jenis penelitian studi kasus diantaranya. Yang pertama, studi kasus kolektif. Studi kasus kolektif merupakan jenis studi kasus yang meneliti lebih dari satu kasus, dengan catatan bahwa kasus-kasus tersebut harus saling berhubungan dan peneliti harus menguasai semuanya. Yang kedua, studi kasus retrospektif. Studi kasus retrospektif merupakan studi kasus yang memungkinkan adanya perbaikan atau treatment pada kasus yang diteliti. Treatment ini harus diselesaikan oleh orang lain yang benar-benar kompeten di bidang tersebut. Yang ketiga, studi kasus prospektif. Studi kasus prospektif umumnya digunakan agar peneliti bisa mengetahui arah perkembangan dari studi kasus. Yang keempat, studi kasus instrumental. Instrumental case study merupakan jenis penelitian yang mengharuskan peneliti memilih kasus dengan hati-hati. Maksudnya, peneliti yakin bahwa dia bisa mendapatkan pengetahuan yang mendalam dari kasus tersebut. Dan yang terakhir, studi kasus intrinsik. Dalam studi kasus yang terakhir, studi kasus intrinsik, peneliti bisa memilih kasus berdasarkan pada minat pribadi atau ketertarikannya pada suatu persoalan. Misalnya, kenakalan remaja, cyberbullying, fenomena single parents, bahkan fenomena Citayam Fashion Week. Selanjutnya yaitu langkah-langkah melakukan studi kasus. Langkah yang pertama yaitu pemilihan tema, topik, dan kasus. Pada tahap pertama ini, peneliti harus yakin bahwa dia akan memilih kasus tertentu yang merupakan bagian dari body of knowledge-nya pada bidang yang dipelajarinya. Logikanya ialah, seorang peneliti hanya akan bisa menghasilkan penelitian yang baik pada bidang yang diminati dan dikuasainya. Karena itu, memilih kasus pada bidang yang diminati sangatlah penting. Langkah yang kedua yaitu pembacaan literatur. Setelah kasus diperoleh, peneliti mengumpulkan literatur atau bahan bacaan sebanyak-banyaknya berupa jurnal, majalah ilmiah, hasil-hasil penelitian terdahulu, buku, majalah, serta surat kabar yang terkait dengan kasus tersebut. Langkah yang ketiga yaitu perumusan fokus dan masalah penelitian. Pada tahap ini, merupakan tahap yang cukup penting pada setiap penelitian. Fokus penelitian perlu dibuat agar peneliti bisa berkonsentrasi pada satu titik yang menjadi pusat perhatian. Selain itu, rumusan masalah juga menjadi satu hal yang cukup penting pada sebuah penelitian, karena dari rumusan masalah dapat digali informasi-informasi yang cukup penting dan mendalam untuk menjadi pengetahuan yang berharga. Langkah keempat yaitu pengumpulan data. Data penelitian studi kasus dapat diperoleh dari beberapa teknik, seperti wawancara, observasi pelibatan atau participan observation, dan dokumentasi. Kelima, penyempurnaan data. Data yang telah terkumpul perlu disempurnakan. Bagaimana caranya peneliti mengetahui datanya kurang atau belum sempurna? Caranya ialah dengan membaca keseluruhan data dengan merujuk ke rumusan masalah yang diajukan. Jika rumusan masalah diyakini dapat dijawab dengan data yang tersedia, maka data dianggap sempurna.
Sebaliknya, jika belum cukup untuk menjawab rumusan masalah, data dianggap belum lengkap, sehingga peneliti wajib kembali ke lapangan untuk melengkapi data dengan bertemu informan lagi. Itu sebabnya penelitian kualitatif berproses secara siklus. Yang keenam, pengolahan data. Setelah data dianggap sempurna, peneliti melakukan pengolahan data, yakni melakukan pengecekan kebenaran data, menyusun data, melaksanakan penyandian coding, mengklasifikasi data, mengkoreksi jawaban wawancara yang kurang jelas. Tahap ini dilakukan untuk memudahkan tahap analisis. Yang ketujuh, analisis data. Setelah data berupa transkrip hasil wawancara dan observasi maupun gambar, foto, catatan harian, subjek, dan sebagainya dianggap lengkap dan sempurna, peneliti melakukan analisis data. Analisis data studi kasus dan penelitian kualitatif pada umumnya hanya bisa dilakukan oleh peneliti sendiri, bukan oleh pembimbing, teman, atau melalui jasa orang lain. Sebab sebagai instrumen kunci hanya peneliti sendiri yang tahu secara mendalam semua masalah yang diteliti. Analisis data merupakan tahap paling penting di setiap penelitian dan sekaligus paling sulit. Sebab dari tahap ini akan diperoleh informasi penting berupa temuan penelitian. Kegagalan analisis data berarti kegagalan penelitian secara keseluruhan. Kemampuan analisis data sangat ditentukan oleh keluasan wawasan teoritik peneliti pada bidang yang diteliti, pengalaman penelitian, bimbingan dosen, dan minat yang kuat peneliti untuk menghasilkan penelitian yang berkualitas. Ke-8 adalah proses analisis data. Pada hakikatnya, analisis data adalah sebuah kegiatan untuk memberikan makna atau memaknai data dengan mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, memberi kode atau tanda, dan mengkategorikannya menjadi bagian-bagian berdasarkan pengelompokan tertentu, sehingga diperoleh suatu temuan terhadap rumusan masalah yang diajukan. Melalui serangkaian aktivitas tersebut, data kualitatif yang biasanya berserakan dan bertumpuk-tumpuk dapat disederhanakan sehingga dapat dipahami dengan lebih mudah. Tidak ada prosedur atau teknik analisis data yang baku dalam penelitian kualitatif, tetapi langkah-langkah berikut bisa digunakan sebagai pedoman. Yang pertama, peneliti membaca keseluruhan transkrip untuk memperoleh informasi secara umum general dari masing-masing transkrip. 2. Pesan-pesan umum tersebut dikompilasi untuk diambil pesan khususnya, specific message. Yang ketiga, dari pesan-pesan khusus tersebut akan diketahui pola umum data. Selanjutnya, data tersebut dapat dikelompokkan berdasarkan urutan kejadian, kategori, dan tipologinya. Sebagaimana lazimnya, dalam penelitian kualitatif, analisis data, studi kasus dimulai sejak peneliti di lapangan, ketika mengumpulkan data dan ketika data sudah terkumpul semua. Yang kesembilan, dialog teoretik. Dialog teoretik artinya melakukan dialog temuan dengan teori yang telah dibahas di bagian kajian pustaka, sehingga bagian kajian pustaka bukan sekedar ornamen belaka. Karena seringkali terjadi ketika pertanyaan penelitian sudah terjawab, peneliti mengira tugasnya sudah selesai. Ini kesalahan umum yang terjadi pada peneliti studi kasus. Yang ke-10, triangulasi temuan atau konfirmabilitas. Agar temuan tidak dianggap bias atau tidak objektif, peneliti perlu melakukan triangulasi temuan atau yang sering disebut sebagai konfirmabilitas, yakni dengan melaporkan temuan penelitian kepada informan yang diwawancarai. Hal ini juga jarang dilakukan peneliti studi kasus, mungkin karena takut hasilnya berbeda dengan yang telah dia temukan. Seorang peneliti harus jujur sehingga temuannya dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah di masyarakat akademik ataupun umum. Yang ke-11, simpulan hasil penelitian. Kesalahan umum yang sering terjadi pada bagian ini ialah peneliti mengulang atau meringkas apa yang telah dikemukakan pada bagian-bagian sebelumnya. Tetapi seharusnya peneliti membuat sintesis atau rangkuman dari semua yang telah dikemukakan sebelumnya. Yang ke-12 atau terakhir adalah laporan penelitian. Langkah paling akhir kegiatan penelitian ialah membuat laporan penelitian. Laporan penelitian merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban kegiatan penelitian yang dituangkan dalam bahasa tulis untuk kepentingan umum. Menurut Yunus 2010, ada beberapa versi mengenai laporan penelitian, tetapi secara umum ada 3 agar
laporan penelitian dapat dikategorikan sebagai karya ilmiah. Yang pertama, objektif, yang kedua, sistematik, dan yang ketiga, mengikuti metode ilmiah. Selanjutnya, poin kelima, manfaat penelitian studi kasus. Lincoln dan Guba menjabarkan manfaat metode ini sebagai berikut. 1. Studi kasus adalah sarana utama untuk penelitian emik yang mengutamakan pandangan subjek penelitian. 2. Studi kasus memberikan uraian utuh yang sama dengan apa yang dialami oleh pembaca dalam kehidupan sehari-harinya. 3. Studi kasus sangat efektif dalam menunjukkan hubungan antara peneliti dengan subjek penelitian. 4. Pembaca dapat memperoleh konsistensi gaya, faktual, dan juga kepercayaan dari penelitian studi kasus. 5. Penelitian ini menyajikan uraian tebal yang dibutuhkan untuk penilaian transferabilitas. Dan yang terakhir, studi kasus sangat terbuka terhadap penilaian atas konteks yang nantinya penilaian ini dapat berperan terhadap fenomena yang ada di dalam konteks tersebut. Tantangan melakukan penelitian studi kasus. Meski terkesan mudah, namun penelitian studi kasus nyatanya memiliki tantangan tersendiri. Misalnya, pada konteks bahwa instrumen utama pada penelitian studi kasus adalah penelitiannya. Oleh karenanya, peneliti harus mampu mengidentifikasi kasus dengan cermat. Peneliti juga harus dapat mempertimbangkan kasus yang akan diambil, apakah kasus tunggal atau multi kasus. Karena tidak jarang pada satu lokus penelitian terjadi beberapa kasus. Peneliti harus mampu menarik benang merah penelitian. Benang merah penelitian bisa peneliti tentukan selama dasar pemikiran peneliti kuat dan disertai strategi samping yang baik. Saat datang ke lapangan, peneliti juga harus memiliki bekal informasi yang banyak agar mampu menggambarkan secara mendalam kasus yang diteliti pada laporan yang nantinya dibuat. Sangat disarankan bagi peneliti dengan metode studi kasus untuk menggunakan matriks pada saat pengumpulan data. Ini juga berguna bagi seorang peneliti studi kasus menetapkan batasan kasus atau benang merah penelitian seperti yang disebutkan sebelumnya. Indikator batasannya dapat dilihat dari waktu, peristiwa, dan prosesnya. Selanjutnya yaitu terkait desain penelitian studi dokumentasi. Studi dokumentasi adalah metode pengumpulan data kualitatif yang dilakukan dengan cara meneliti dan menganalisis dokumen-dokumen yang terkait dengan fokus penelitian. Ada 4 hal penting yang harus diperhatikan dalam hal ini. Di antaranya yaitu tujuan, jenis-jenis dokumentasi, langkah-langkah studi dokumentasi, serta kelebihan dan kekurangan. Itulah macam-macam desain penelitian kualitatif yang dapat kami sampaikan dari kelompok 1. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.